Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com melalui website kami. Sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box, kami ucapkan selamat bergabung di malam hari ini dalam program refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, salam jumpa di malam hari ini dengan obrolan yang pastinya akan memberikan kita makna tersendiri ya. Dan pastinya juga akan ada pesan Tuhan yang akan kita peroleh dari perbincangan di malam hari ini. Seperti biasa sahabatku, di hari Selasa malam dengan pembicara kita yang sudah hadir di studio Radio Surya Kebenaran pastinya. Dan untuk kita semua di malam hari ini dan bersama dengan Rio. Dan kami juga mengundang dan menunggu atensi sahabat di dalam pertanyaan dan konseling di 0816654532. Ya baiklah sahabat yang diberkati, seperti flyer yang sudah kami bagikan melalui pesan WhatsApp pada sahabat secara pribadi dengan judul yang sudah dipersiapkan oleh pembicara kita di malam hari ini. Dan seperti di pada flyer ya sahabatku, di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Simeon Sulustio atau sering kita akrab menyapa dengan Pastor Simeon. Langsung saja kita akan menyapa karena sudah ada di studio Radio Surya Kebenaran di malam hari ini. Shalom alaikum, selamat malam Pastor. Alaikum salam Rio. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Iya, sahabat yang diberkati, kalau saya lihat-lihat di Pastor ini kita kembali bicara tentang cinta ya. Oke. Jadi seperti biasa sahabatku, selalu ada cinta bersama dengan Pastor Simeon. Dan judul kita malam hari ini, kenapa harus demi kamu nih Pastor? Supaya nggak demikian. Oh, nggak demikian deh. Oke, kalau nggak demi cinta gitu Pastor. Biar nggak demikian ya. Iya. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini, sekali lagi nih, apa sih yang bisa menjadi kisi-kisinya yang kita bahas malam hari ini Pastor? Ya, kadangkala ini pernyataan sebuah pernyataan dari seseorang yang sedang jatuh cinta ya kan. Ini demi kamu loh, gitu kan. Demi apa ndak gini, apa sih yang nggak buat kamu gitu kan. Oke, betul. Jadi saya mau angkat ini kayaknya menarik gitu, dan kita akan renungkan lebih dalam sebetulnya maknanya ini bagaimana dan kenapa orang bisa sampai ngomong begitu gitu. Dan bisa juga akhirnya ada ngomong gini, ini aku ngelakuin ini cuma sama kamu doang loh, gitu. Atau ya ini aku lakukan ini demi kamu, gitu. Jadi intinya biar kita berhati-hati juga dengan kata ini, bisa Pastor. Ya berhati-hati bisa ketika mengeluarkan kata ini. Ya bisa juga gitu, bisa juga. Ya rahasianya ya nanti pada sesi-sesi yang akan kita bahas di malam hari ini. Oleh karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kami menunggu dan mengundang atensi sahabat sudah kami buka untuk di 0816654532. Silakan yang mau bergabung bisa langsung dengan pertanyaan sahabat. Walaupun kita belum tahu nih isinya seperti apa, cuma Pastor Simeon yang tahu. Jadi kita langsung saja, silakan Pastor. Baik sahabat Surya Kebenaran, kita akan bahas kembali sedikit tentang cinta, tetapi nanti bisa akan tidak cuma ngomongin cinta tentang anak muda saja, tetapi ini lebih dari itu. Nanti kita akan tahu sampai akhirnya gitu ya. Oke, sahabat Surya Kebenaran, sering tadi sudah disinggung sedikit ya bahwa ini sebetulnya ada sebuah kalimat gombalan ya, dari orang-orang yang sedang kasmaran di mabuk asmara gitu ya. Nah ini orang bisa melakukan apapun demi pujaan hatinya gitu kan, dengan cara ya ini loh, ini aku lakukan ini demi kamu, demikian. Itu pokoknya buat kamu lah gitu kan. Ini semua kan buat kamu nih, bukan buat siapa nih gitu kan. Nah kita perlu juga, apakah kita tidak boleh melakukan hal itu? Boleh gitu kan. Teman saya mau kasih info saja. Ya diterima puji Tuhan, tidak terima juga haleluya. Haleluya. Kepada anak-anak muda terutama ya yang sedang asmaran, yang sedang di mabuk asmara,
bahwa jangan dikit-dikit ini demi kamu loh gitu, jangan dikit-dikit ini, pokoknya demi kamu ini saya mau lakukan apa saja dan saya mau serahkan apa saja buat kamu. Wah, ini hati-hati gitu kan. Itu demikian. Iya, jadinya demikian lah. Iya. Itu yang ndak sehat gitu, akhirnya ndak bagus buat kita. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau katakan demi kamu nih gitu. Boleh kita lakukan ini demi kamu loh, boleh saja, tapi harus ada dengan beberapa koridor yang tepat gitu ya, dengan batasan-batasan yang tepat gitu. Jangan asal demi kamu lah, akhirnya apapun ditabrak, apapun diserahkan gitu kan. Ya, itu yang pertama, kita harus lihat koridor yang tepat, yaitu tidak melanggar firman Tuhan. Selama tidak melanggar firman Tuhan itu masih oke lah gitu kan. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Memang tidak melanggar firman Tuhan, tetapi juga kita harus pikirkan hal yang lain. Satu, tidak melanggar firman Tuhan tentu saja. Ya. Yang kedua juga kita harus perhatikan bahwa itu tidak akan mengorbankan masa depanmu gitu. Biasanya kan yang begini kan umumnya kan cewek ya. Mohon maaf nih yang cewek-cewek nih, karena biasanya yang terbawa emosi kan cewek gitu kan. Meskipun ada juga cowok yang ya terbawa emosi, ada juga gitu. Tetapi siapapun itu, jangan sampai nih kamu rela melakukan apapun demi pacarmu itu, tetapi memang tidak melanggar firman Tuhan, tapi kamu korbankan masa depanmu gitu. Contohnya saya misalkan kamu punya cita-cita, punya visi di dalam hidupmu, kamu mau melakukan atau meniti karir di suatu bidang begitu kan, tapi gara-gara pacarmu tidak setuju atau pacarmu tidak tidak kuasa LDR mungkin begitu ya, terus akhirnya kamu korbankan ada peluang di sana, misalkan dapat beasiswa ke luar negeri gitu kan. Kalau saya bilang ambil gitu, ini beda anunya. Kalau kamu bisa punya kesempatan ke luar negeri lah gitu kan, kalau bisa punya kesempatan ke sana, meskipun nanti akan di Indonesia juga gitu, tidak apa-apa. Karena apa, itu akan membuka wawasanmu dan akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam hidupmu gitu loh. Jangan sampai ini kamu korbankan masa depan. Wah, demi kekasih hatiku, ya sudahlah, saya nggak apa-apa deh, saya lepas itu peluang demi supaya saya bisa bersama dengan kamu. Gitulah, ya kan. Dulu saya hampir melakukan hal itu, hampir, karena bucin banget tuh dulu tuh, ya kan. Tuh ya, jadi itu belum pernah pacaran soalnya, ya kan. Jadi hampir melakukan hal itu, tetapi puji Tuhan kok, ya Tuhan tuntun saya masih akhirnya oke, bertahan, dan akhirnya ya seperti yang kita bisa lihat bersama di sini begitu. Hampir tuh saya waktu awal-awal di Surabaya mau balik tuh, nggak jadi. Saya tidak bisa bayangkan ketika saya mungkin balik, terus akhirnya saya mungkin akan ceritanya beda gitu. Saya tidak akan mendapatkan banyak pengalaman, dan saya mungkin pastinya kalau bisa saya pikir-pikir mungkin akan bisa bubar gitu, bubar juga akhirnya gitu kan, dengan hubungan yang itu gitu. Dan akhirnya mungkin tidak ketemu dengan istri saya yang sekarang, dengan gadis pujaan hatiku gitu, yang Tuhan memang kirimkan buat saya dan menjadi pasangan hidup saya. Amin. Begitu. Lalu yang ketiga kita harus pikirkan, boleh kita mau demi kamu nih, tapi harus dipikirkan baik-baik, yaitu bahwa hidupmu itu lebih berharga daripada pacarmu gitu loh. Kok gitu? Iya, kalian masih pacaran, belum satu tubuh gitu kan, belum satu, iya seperti firman Tuhan katakan, belum dua menjadi satu, belum gitu. So hidupmu masing-masing masih lebih berharga gitu loh. Jangan sampai nih kalian rela korbankan kehidupanmu demi, maksudnya keterlaluan buat saya gitu loh.
cintanya, bucinnya keterlaluan. Jadi kalau saya perhatikan segala sesuatu yang keterlaluan itu nggak bagus gitu. Betul. Manis bagus, tapi kebanyakan manis juga nggak bagus. Olahraga bagus, tapi kalau over keterlaluan, olahraganya nggak bagus juga. Betul. Gitu. Air putih bagus buat tubuh gitu, tapi kalau kebanyakan nggak bagus juga gitu. Pokoknya segala sesuatu yang kebanyakan itu rata-rata kalau menurut pengamatan saya kok kurang bagus gitu ya akhirnya gitu. Jadi sesuai takarannya, sesuai porsinya saja. Banget boleh, tetapi jangan sampai berlebihan, keterlaluan, kebangetan gitu ya. Misalkan nih, saya beberapa hari yang lalu membaca ada kisah nyata seorang cewek di luar negeri itu ya rela mengorbankan ginjalnya untuk pacarnya yang memang sakit ginjal gitu. Dan tragisnya akhirnya diselingkuhi gitu dengan pacarnya yang sudah dibantu ginjalnya gitu. So itu nyesek banget sih gitu kalau saya lihat. Bukan berarti kita nggak boleh nolong ya, tapi ya perhatikan dirimu juga gitu. Hidupmu lebih berharga ya daripada pacarmu gitu. Dan ini kan nyesek sekali gitu. Kenapa akhirnya dia jadi sudah ngorbanin ginjal satu demi pasangannya, pasangannya selingkuh, ya kan? Nyesek banget sih. Tapi puji Tuhan dia punya hati yang baik banget sih dia. Dia bilang, ditanyain, kamu nyesel nggak? Enggak. Kenapa nyesel? Saya perbuatan saya menyelamatkan orang itu tidak akan saya sesali katanya. Yes, itu baik. Tetapi kadang-kala kita juga perlu harus berhikmat juga gitu. Kita tulus seperti merpati, tapi jangan lupa cerdik seperti ular gitu. Harus itu ya. Jadi yang pertama kita pikirkan kalau mau melakukan atau berkorban demi seseorang pacar, tolong dilihat kira-kira melanggar firman Tuhan nggak? Yang pertama. Yang kedua, kira-kira mengorbankan masa depan nggak? Yang ketiga, hidupmu lebih berharga dari pacarmu. Apakah kamu membuat hidupmu itu menjadi seperti lebih rendah daripada pacarmu gitu loh hidupnya? Kamu pikir gitu, nggak apa-apa asalkan dia bahagia, biarkan kalau aku menderita nggak apa-apa kalau dia mau bahagia loh. Buat saya itu aneh gitu. Kita kayak istilahnya kita kayak apa ya, Pastor, kayak Tuhan sudah tempatkan kita di level yang indah dan berharga. Lalu kita menurunkan level kita gitu. Waduh. Ya ini sama lagi melanggar firman. Kamu berharga dan mulia, itu kata firman. Betul. Tapi karena pacar kita membuat kita tidak berharga dan mulia. Betul sekali. Ya kalau ditarik ke sana memang betul juga ini. Akhirnya melanggar firman Tuhan juga. Sebetulnya ya, apakah dia terus akhirnya hidupnya nggak berharga? Berharga juga bagi dia gitu loh. Jadi misalkan sama si A dan B gitu kan, cewek cowok, si A itu hidup si A itu lebih berharga daripada si B. Tapi buat si B, hidup si B harus lebih berharga daripada si A gitu loh. Maksudnya. Ya, jadi sahabat cerita kebenaran jangan salah nih. Berarti kalau gitu hidup orang lain nggak berharga. Loh, nggak gitu. Maksudnya kasih prioritas dong. Kalian belum jadi satu, Yes, betul. Gitu loh. Belum jadi satu, jangan keterlaluan lah berkorbannya lah buat saya. Kayak gitu loh. Ya, nanti kalau sudah jadi satu, sudah dipersatukan oleh Tuhan, fine, silakan. Itu bagian hidupmu misalnya, gitu loh. Itu hidupmu juga. Orang Jawa makanya bilang garwo, si garaning nyowo gitu. Si garaning nyowo bahasa Indonesianya belahan jiwa gitu. Belahan jiwa. Bayangkan kalau jiwamu dibelah bagaimana? Ya kan? Itu artinya jiwamu juga, sudah jadi satu. Kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jangan mempersatukan diri sendiri. Maksudnya dengan seks bebas itu belum di berkati sudah mau menjadikan satu sendiri. Karena apa? Hubungan seks itu memang tidak hanya sekedar melakukan begitu aja gitu, tapi di alam roh itu seperti kalian mengikatkan diri gitu. Gitu loh. Dan saya ingatkan bahayanya seks bebas, ya kan? Enggak, cuma sama dia aja. Dia sudah sama siapa? Kamu sudah sama siapa dulu? Ya kan, artinya berganti-ganti. So bahaya penyakit kelamin. Gitu. Ya kan? Nah, jadi itu sahabat cerita kebenaran. Lalu terakhir
yang saya ingat, yaitu yang perlu diingat yaitu tidak toksik. Hubungan kalian tidak toksik gitu. Kamu berkorban, toksik enggak nih gitu kan. Jadi akhirnya jadi toksik atau enggak gitu. Kisah saya dulu ketika misalkan saya balik dari Surabaya, maka saya yakin hubungan kami akan toksik. Setelah saya renungkan gitu kan, saya menyadari hal ini. Kalau dulu bisa pikir sampai ke sana, enggak gitu. Namanya orang bucin ya, nggak bisa pikir panjang gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan hati dan pikiran saya, sehingga puji Tuhan tetap ada dalam jalan Tuhan. Dan begitulah. Baik. Puji Tuhan. Begitulah demikian. Baik, ini sesi pertama yang luar biasa, sahabat muda lagi ya. Ya, sahabat muda, sahabat tua, sahabat Radio Surya Kebenaran, pasti orang tua ya. Di malam hari ini kita mendengarkan dalam program refleksi dengan judul Demi Kamu. Jadi jangan sedikit-sedikit demi kamu ya. Karena ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu tidak melanggar firman Tuhan, tidak mengorbankan masa depan. Ingat, hidupmu lebih berharga dari pacarmu, dan hubungan tidak toksik. Toksik. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi 4 hal ini harus diperhatikan ya dalam bagaimana kita menyikapi. Jadi jangan sedikit-sedikit demi kamu. Nanti bagi sahabat yang mau bertanya, kita akan kembali dengan pertanyaan sahabat. Ini sudah ada 2 atensi yang masuk, Pastor. Kita akan kembali setelah lagu pujian berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Ya, selamat malam dan selamat bergabung bagi sahabat yang baru pantau kami ya di jalur 107.8 maupun di suryakebenaran.com, dan selamat bergabung untuk sahabatku dari kota lainnya dan juga dari negara lainnya yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming. Ya baik, Pastor, ini kita masuk saja ke atensi pertanyaan dari sahabat yang ada di rumah dan juga konseling. Bagi sahabat yang mau bertanya dan konseling, silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Bagi sahabat yang bertanya tapi mau no name alias namanya tidak disebutkan, tidak akan kami sebutkan nama sahabat, tapi pertanyaan akan tetap kami bacakan. Ya baik, kita mulai mengawali dari yang jauh dulu ya. Ini ada Dr. Ayu yang sudah bergabung. Shalom Pastor Simeon, akhirnya kembali membahas cinta. Waalaikumsalam Dr. Ayu. Ditunggu ya ternyata ya. Berarti materi cinta ditunggu-tunggu ya. Oke deh. Oke, demi Dr. Ayu deh. Kita kasih materi ini. Apa kabar Pastor? Haleluya, baik Dr. Ayu. Dan selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran. Langsung untuk pertanyaan saya hari ini. Saya secara pribadi adalah orang yang cepat luluh hati kepada hal apapun, baik cinta, hal sosial, dan untuk cepat memaafkan. Akan sangat mudah memaafkan, dan jika di ghosting cowok hanya bisa bilang ya sudahlah. Jadinya paham bahwa orang yang dekatin tersebut bukan orang yang berkualitas dan berintegritas. Karena hanya butuh tanggung jawab atas kata cinta dan sayang yang mungkin sempat diucapkan. Berarti dokternya hanya butuh tanggung jawabnya itu ya Pastor. Begitu juga dalam hal sosial. Jika ada orang yang susah atau dalam meminta tolong, saya akan sangat-sangat merasa bersalah jika tidak bisa menolong, dan pasti akan terbawa terus dalam pikiran. Manakah di dalam kasus di atas yang bisa dikatakan wajar Pastor? Hal apa yang harus sekiranya diubah Pastor sehingga ada keseimbangan dalam profesi, emosional, dan sosial? Haleluya. Saya ketika mendengar ini, saya pikir Dr. Ayu ini memang hatinya lembut sekali ya. Karena apa? Mudah tersentuh dengan hal-hal yang ini ya, tadi dikatakan gimana, cepat luluh hati gitu ya, untuk cinta, sosial, dan cepat ini yang luar biasa, cepat memaafkan. Itu yang luar biasa sekali begitu. Jadi menurut saya itu hal yang baik Dr. Ayu ya. Hanya tinggal diseimbangkan dengan rasio. Artinya seperti yang firman Tuhan katakan bahwa cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati begitu. Sehingga kita tidak terus dibohongin terus gitu. Kita tidak terus dimanfaatkan terus kebaikan hati kita begitu. Saya pernah mengalami baru-baru ini 2 hari lalu kira-kira ada orang yang WA saya minta bantuan gitu. Saya antara ya dan tidak, saya masih saya masih bimbang gitu ya. Saya pikir saya adalah saya bantu seberapalah yang saya ini gitu kan. Tetapi ketika saya share dengan istri, dengan Didi dan Mami, itu mereka kok nggak setuju gitu kan. Tapi tetap di hati ini kayak rasanya ya udahlah kasih dikit lah ya gitu kan. Tapi ternyata akhirnya saya mendapatkan jawaban dan yes, saya nggak akan bantu gitu. Nah, kok bisa begitu? Ini ceritanya. Jadi dia bilang, mama saya sudah dipanggil Bapak Yawi 1 bulan lalu, maaf, minta tolong dibantu untuk beli beras karena sekarang sedang kos, dibantu dan terima kasih untuk bantuannya. Terus nomor sekian rekening begitu kan. Lalu saya bilang ini siapa ya? Maksudnya dia sebut nama begitu. Saya tanya ini siapa? Yang mana gitu? Dapat nomor saya dari mana? Saya bilang turut berbelasungkawa dan seterusnya ya kan. Dia bilang saya dulu pernah diajak mama ibadah di Ungaran. Saya bilang, loh kok di Ungaran? Saya nggak pernah ibadah di Ungaran gitu kan. Nah ini pasti ada orang yang ini nih ya kan, apa namanya, buat-buat nih gitu kan. Ini tanda tanya buat saya yang pertama. Lalu masa saya masih ini gitu kan, saya masih bimbang gitu, saya terus terang saya masih ini. Terus besok ya saya balas nih, besoknya ini lagi WA lagi gitu, saya lapar Kak, mohon dibantu untuk makan dan seterusnya. Terus terang saya Kak ya sedikit aja deh gitu kan. Lah kok terus habis itu dini hari ternyata nih WA-nya jam 00 lebih 04 gitu kan. Lalu habis itu saya balas lagi jam 9.27 katakan bantu sekali ini saja gitu untuk makan dan adik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, amin. Bagus kan, lembut kan, gitu kan. Lalu ketika saya tidak jawab dan tidak ini juga termasuk kalau boleh saya katakan bisa juga sebagai mau lihat nih gitu kan. Terus dia sorenya 2:30, jam 3:04 WA lagi gitu kan. Salam Kak Simeon, mohon dibantu untuk makan ya Kak, terima kasih. Wes, saya nggak balas lagi nih. 6:30 malam baru dia WA. Salam Kak Simeon, apa Kak Simeon tidak punya hati nurani dan kasih? Langsung saya bilang, sudah saya mantap, saya nggak akan bantu lah. Kenapa? Karena dia waktu minta baik-baik ini ya kan, ketika nggak dikasih, lah kok marah-marah? Wah berarti kamu nggak serius nih, ya kan? Seperti itu seperti itu. Jadi kita perlu hikmat juga gitu kan dalam membantu orang. Baik kita memang tulus hati, tapi jangan sampai nih ketulusan hati kita dimanfaatkan atau disia-siakan atau dipermainkan oleh orang lain seperti itu. Sehingga ya minta hikmat Tuhan supaya kita bisa lebih bisa cerdik seperti ular juga gitu, tapi tetap tulus seperti merpati. Jadi menurut saya begitu Dokter Ayu, yang perlu diubah nggak ada yang perlu diubah, hanya perlu ditambah cerdik seperti ular. Begitu. Berarti ini wajar ya, Pak? Masih wajar. Cuman ketika nanti diimbangi dengan rasio, dengan kecerdikan, maka kita akan bisa menimbang, dia cuma buat-buat aja nih, sudahlah nggak usah dipikirin, tidak usah merasa bersalah ketika tidak membantu mereka, begitu. Dari situ kita akan bisa ya mana yang perlu dibantu, mana yang enggak gitu. Terus kita sudah timbang-timbang, sudah pikirkan, ternyata ditipu bagaimana. Nah itulah ketulusan kita tetap di ini gitu. Tapi maksud saya jangan sampai nih kita tulus, kita ibarat menyebar sesuatu yang berharga kepada orang yang salah gitu. Seperti Tuhan Yesus katakan, jangan melempar anting-anting ke permata ke babi gitu. Kan sia-sia gitu dan eman gitu. Yang lebih baik kita bantu yang tepat sasaran kan jauh lebih efektif dan efisien. Seperti itu Dokter Ayu menurut saya. Ya. Jadi kita mau menabur garam di air laut untuk mengasinkan. Udah asin gitu. Atau gitu. Mungkin menabur garam bukan ke sop, tapi ke apa? Ke ini apa?
Ya yang nggak cocok itulah ya seperti itu. Oke, ini keren nih yang Pastor Simeon alami dalam minggu ini, saya juga alami ternyata sama. Oh ya? Iya, ada seorang teman di Semarang kan. Nah, dia tiba-tiba tuh bikin status galau kan. Jadi saya tanya langsung, "Kamu ada masalah?" Langsung, "Waduh, kok kamu tahu?" Dia gitu kan. Dia bilang, "Ya karena storymu ini loh." Gitu. Terus dia bilang, ini saya seling dulu ya, terus dia bilang gini, "Iya nih, saya setuju." Langsung pakai bahasa yang istilah tuh kayak melas gitu, kayak kasihan. "Oh iya," akhirnya tak telepon kan, "Kamu kenapa?" "Kita lagi duduk pom bensin nih, bosnya marahin sama dia karena mesin itu loh, C1 yang buat, kan dia kerja bagian nyetor uang ke itu loh, kayak jasa vendor untuk ngirim uang ke ATM itu loh." Oh ya, nah, mesinnya itu dia rusakin likernya kan. Terus likernya tuh rusak 2. Terus bosnya bilang itu dia yang salah, harus dia yang ganti kan. Terus dia katanya harganya lumayan, katanya itu seperti apa gitu. Karena saya tuh mau cari tahu alatnya itu apa, harganya berapa. Saya tidak butuh, maksudnya dia mau minta kasihan, tapi kan saya langsung tergerak itu kayak seperti apa, kayak dia foto kirim di WA. Terus dia bilang, "Kalau nanti nggak percaya, nanti kalau ini tak foto deh, apa saya harus beli di Gajah Mada sebelum jam 5 kan kantornya tutup kan." Bosnya bilang, "Kamu harus beli baru ganti gitu." Terus saya bilang, "Itu yang rusak berapa?" 2. "Kalau komplitnya," dia bilang, "ada 8. Ya kalau kamu beli 2 baru, mendingan ganti sekalian lah 8 itu." Dia bilang, "Tapi satu harga 30.000 gitu kan." "Udah nggak apa-apa sini, mereka ini tak bantu." Aku kayak langsung kayak, oh ini kasihan gitu loh dalam hal ini ya Pastor. Terus dia bilang, "Wah kamu kok gini-gini." "Udah, saya cuma tanya barangnya aja gitu. Saya tidak butuh bosmu marah kamu. Maksudnya ini yang saya ini mau cari tahu, mau menolong dia gitu Pastor." Ya udah, langsung benar tuh. Dia beli sampai dia ngirim fotonya, dia beli benar, dia beli. Dia bilang, "Waduh, matur suwun sangat gitu kan. Kamu kok mengerti lihat story aku." Langsung peka. Dia bilang, "Gak tahu, saya kayak lihat, oh kayaknya kamu butuh bantuan." Nah itu pertama sih yang saya rasa gitu kan. Tapi begini, kemarin tiba-tiba dia bikin story, dia kan agama seberang kan, doa minta pertolongan. Habis itu lanjut aja, "Kamu di mana?" Gini-gini. Jadi akhirnya dia mau minta tolong lagi kan. Langsung saya bilang gini, "Loh, kan kemarin katanya bosmu baru pindahan, kamu ngantar. Kok kamu istilahnya nggak dikasih uang bensin gitu kan? Sekarang, waduh bosku gini." Saya bilang gini, "Oh berarti itu masalahnya tuh benar kamu yang salah." Saya bilang gitu, "Kamu yang salah kan." Terus istilahnya kamu kayak, jadi dari situ ya Pastor, ya akhirnya saya merasa beberapa hari dia bikin status tuh kayak minta tolong. Sampai tadi dia WA pun ya tak balas gitu kan. Oh ini dia istilahnya ditolong sekali tuh kayak mau terus gitu kan. Lalu dia bilang, "Atau enggak nanti nih lo tak datanglah ke tempat radiomu di sebelah mana, tamain dia ke sana gitu kan." Tak bilang, "Nggak usah, saya lagi siaran." Jadi gitu Pastor, ini saya alami kemarin ini. Kemarin sih. Iya, jadi ya perlu hikmat juga supaya nggak dimanfaatkan. Kadang-kadang tuh orang gitu memanfaatkan gitu kan. Dalam kasus saya ini ternyata ada orang yang senada juga WA ke Dedi gitu. Cuma memang namanya lain gitu untuk rekening banknya gitu kan. Cuman kok ada satu kata yang sama gitu, yaitu sekali ini aja gitu, mau dibantu gitu. Jadi kayak kok kayaknya setipe gitu kan. Ya bukannya kayak kami nggak mau bantu ya, cuman kan kenal aja enggak gitu. Tiba-tiba WA gitu. Ya saya tanya, "Ini ini yang mana?" gitu. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah ingat punya temen yang nama itu gitu, nggak pernah ingat punya kenalan dengan nama itu, masalahnya seperti itulah. Ya kan, ya bukan berarti saya nggak mau bantu orang yang nggak dikenal, cuman kan caranya itu kok kurang, buat saya kurang pas gitu loh. Gitu. Lah yang pas bagaimana saya juga nggak ngerti gitu. Pokoknya kok di hati kayaknya aneh aja gitu. Ya sih, jadi apa ya Pastor? Jadi saya merasa bahwa
ini akhirnya tuh dia ngerti, wah kok kamu gini ya, saya bilang aku tuh cuma bantu, tak gitu aja, nggak ada minta apapun gitu, tak gitu aja, karena kita lihat kamu terus. Besoknya ini maaf ya besoknya dia tiba-tiba tanya, lagi kerja ya kamu? Yo iya. Wah aku lagi dorong motor nih. Ya udah, itu perlu campur, itu apa, campur dorong. Dan dia bilang, wah iya ini temanku mau datang. Dia bilang, ya udah motormu kamu urus gitu kan. Nah terus dia ngeluh, aku ke Demak cuma dikasih ongkos 50.000. Lah terus apa urusanku? Nah gitu kan. Terus what itu? Nah gitu loh. Terus tadi lagi dia gitu, oh ini orangnya ketika dibantu dia tahu kita punya ketulusan. Nah ketulusan kita itu yang dia ini, yang dia pegang itu loh. Nah ya benar tadi Pastor dia bilang, kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Terima kasih. Akhirnya kan orang tidak akhirnya tuman gitu. Akhirnya tidak bisa berdiri sendiri gitu kan. Akhirnya jadi kayak tergantung sama kita, dan kita kan akhirnya menjadi tanda kutip menjadi Tuhannya dia gitu. Hal itu tidak boleh tuh. Hati-hati tuh. Baik. Oke. Tidak mendidik. Ya, tadi pertanyaan pertama dari Dokter Ayu, kita mau lebar nih. Tidak apa-apa. Terima kasih. Dan ini kita ke pertanyaan kedua, Pastor, dari Dokter Ayu. Baru saja tadi teman saya bertanya, Uyai, itu panggilan akrab dia ke saya. Kenapa cowok itu semakin dewasa semakin seperti anak kecil ya? Dan wanita itu semakin dewasa malah terlihat dewasa sekali secara pola pikir. Dan saya menjawab, mungkin karena pria itu membutuhkan kasih sayang dan wanita itu sebagai pemberi perhatian dan pria itu butuhkan. Lalu dia berkata, tapi bagaimana dengan semakin dewasa pria itu suka koleksi mainan atau hal-hal yang menarik menurut dia, tapi itu di mata orang adalah mainan anak-anak, Uyai. Iya, Dokter Ayu, yang saya pernah baca itu katanya kalau cowok itu sudah nyaman sama seseorang, dia akan keluar inner child-nya, dia akan keluar ininya, sisi manjanya gitu. Karena kan gini, dari secara umum kan cowok itu kayak digambarkan harus dewasa, tegas, apa segala macam gitu. Di sisi lain dia memang butuh seseorang yang bisa ngertiin dia, yang bisa ngayomin gitu lah. Nah dia ketemu dengan orang yang nyaman nih, yang bisa buat dia nyaman, maka dia akan keluar tuh manja-manjanya kayak anak-anak kecil jadinya gitu. Dan itu menurut saya wajar saja gitu, asal tidak kebablasan. Sekali lagi ya, kadang-kadang boleh dong baik cewek maupun cowok bermanja-manja sama pasangannya sendiri, boleh saja, boleh-boleh saja gitu ya kan. Justru itu akan membuat menghangatkan hubungan gitu, akan membuat lebih hidup gitu, daripada datar-datar dan ya tidak ada sesuatu yang fun gitu. Jadi seperti itu. Lah kenapa kok terus akhirnya koleksi mainan ini? Ya itu karena mungkin hobi masa kecilnya yang tidak tersampaikan, tidak terpenuhi, tidak tercapai apa yang jadi cita-citanya dulu. Terus akhirnya kebetulan saya sudah bisa punya duit sendiri, beli gitu kan. Kalau dulu mungkin pingin koleksi ini nggak punya duit, minta sama papa mama, enggak, cukup sudah kemarin udah beli lagi, sudah cukup. Mungkin atau malah nggak dikasih. Akhirnya kayak ada tanda kutip balas dendam, bukan satu dendam yang ini, tapi wah sekarang dulu saya nggak bisa nih, sekarang saya bisa, kapan lagi nih gitu, untuk memenuhi jadi secara psikologi ini untuk memenuhi keinginan inner child-nya, anak-anak yang ada di dalam dirinya ini yang butuh itu gitu, ingin dipenuhi gitu. Ya udahlah, akhirnya seperti itu jadinya. Oke, baik, terima kasih Pastor. Pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu di hari ini, prinsip yang membuat kita sadar bahwa kita dewasa secara emosional apa, Pastor? Serta dewasa secara pola pikir atau sudut pandang, serta prinsip yang menunjukkan bahwa seorang benar-benar dewasa secara dari sisi jasmani dan rohani. Ini pertanyaan berat ini. Kita mulai dari yang ini. Prinsip yang membuat kita sadar bahwa kita dewasa secara emosional nih apa nih, Pastor? Dewasa secara emosional itu kalau menurut saya itu adalah bisa mengendalikan diri. Bisa kapan marah dengan cara yang tepat, dengan kadar yang tepat. Itu yang susah gitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri? Oke, kadang-kadang kalau orang kurang bisa dewasa kan marah-marah aja nih, itu kan tidak peduli
situasi, lokasi, dan dengan kadar yang tepatnya itu seberapa itu kan nggak ada, susah ya kalau didefinisikan yang seperti apa kan begitu. Nah, kedewasaan itu akan tampak ketika kita bisa mengendalikan diri, terutama kalau dalam konteks marah itu tadi, bisa marah dengan cara yang tepat, dengan kadar yang tepat. Ini yang sulit. Nah, belajarnya bagaimana? Dengan pengalaman dan dengan perenungan gitu. Yang penting bisa mengendalikan diri. Yang senang berbahagia pun tidak akhirnya terus berbahagia yang meluapkan kebahagiaannya yang norak gitu. Ya. Jadi ya tetap inilah, maksudnya bisa mengendalikan diri. Begitu. Itu kalau secara emosional menurut saya, dan tidak mudah terpancing emosi, itu dewasa. Oke, dan sekarang serta dewasa secara pola pikir dan sudut pandang. Dewasa secara pola pikir atau sudut pandang itu lebih bisa berpikir lebih panjang. Bukan karena overthinking, tetapi bisa berpikir lebih panjang, lebih luas, dan apa ya, lebih dalam. Nah, itu. Ini yang menurut saya dewasa secara pola pikir. Tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan memilih untuk yang baik, begitu. Dan sekarang serta prinsip yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar dewasa secara dari sisi jasmani dan rohani nih. Prinsip yang harus dipegang nih apa nih? Ya, kalau secara jasmani tentu saja fisiknya ya, dewasa dan semua hormon sudah berfungsi dengan baik. Itu sudah fully grown, ya kan? Lalu secara rohani. Nah, itu dia bisa mengendalikan emosinya, berpikir lebih panjang, lebih dalam, dan memilih untuk melakukan yang benar. Benar menurut apa? Menurut firman Tuhan tentu saja. Jadi seperti itu menurut saya. Prinsipnya kita bisa memilih dan berpikir lebih dalam dan memilih untuk melakukan sesuai firman Tuhan saja. Intinya kembali yang harus diperhatikan, tidak melanggar firman Tuhan. Nah, ini bagaimana sisi rohaninya. Baik, terima kasih Pastor. Dan pertanyaan terakhir dari Dr. Ayo, ada 4 pertanyaan ya. Tapi tadi banyak poin di setiap pertanyaan. Ini pertanyaan keempat. Menurut Pastor Simeon, mana yang lebih penting, waktu atau kesempatan? Apakah waktu dan kesempatan bisa dibeli? Wah. Ini kayak tadi karena Pastor ngomong tentang kesempatan waktu di Surabaya. Mungkin jadi ini. Sekali lagi saya ulang ya. Menurut Pastor Simeon, mana yang lebih penting, waktu atau kesempatan? Apakah waktu dan kesempatan bisa dibeli? Menurut saya waktu dan kesempatan semuanya penting ya. Semuanya penting karena di dalam waktu itu ada kesempatan. Dan bagaimana kita bisa menggunakan waktu ini dengan lebih. Jadi kesempatan ini adalah sebuah leverage atau sebuah daya ungkit yang lebih gitu kan. Ketika kita bisa mengambil kesempatan itu dengan baik, itu akan membuat waktu yang kita punya ini akan jauh lebih berkualitas gitu. Artinya apa? Kita bisa lebih produktif, kita bisa menjadi berkat lebih banyak orang, untuk lebih banyak orang, dan menjadi berkat lebih lagi. Seperti itu. Jadi menurut saya waktu dan kesempatan ini sama-sama penting. Dan ngomong-ngomong, apakah bisa dibeli? Dibeli dengan apa ya? Kalau uang tentu saja nggak bisa, karena yang punya waktu Tuhan gitu. Betul. Kesempatan, kalau kesempatan di dalam dunia ini mungkin bisa dibeli dengan, kalau apalagi di Indonesia ini banyak oknum, ya kan, bisa disogok nih. Mumpung nih ya kan, tolonglah masukkan saya nih di sini ya kan. Udah wani piro. Ya udah, ini aku wani sekian, ya sudah, oke lah, itu ya. Tetapi kalau waktu, menurut saya mungkin nggak bisa dibeli ya, karena semua kita punya waktu yang sama 24 jam. Semua manusia di muka bumi ini, baik presiden maupun pemulung, semuanya punya waktu yang sama 24 jam. Jadi tidak bisa dibeli. Jadi waktu tidak bisa dibeli, yang bisa dibeli jam. Betul sekali. Jam dinding, jam tangan ya. Oleh karena itu maka firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu dengan
bijaksana. Yes, amin amin. Dan ayat yang lain katakan bahwa ajari kami untuk menghitung hari-hari kami. Betul. Artinya supaya bisa lebih bijaksana, mempergunakan waktu dengan baik, dan kita bisa jeli ada kesempatan di depan kita bisa ambil dengan baik gitu. Kadang-kala kesempatan itu datang dengan bungkus yang berbeda atau dengan baju yang kayaknya masa ini kesempatan gitu. Kadang-kala seperti itu. Kadang ada orang ketika itu, masa sih Tuhan tolong saya melalui cara seperti ini? Ya. Apakah ini jawaban doa saya dengan cara seperti ini? Gitu. Jadi ya kembali lagi waktu itu milik Tuhan. Nah kesempatan ini yang kita mengusahakan. Betul. Kita bisa mengusahakan kesempatan itu dengan cara apa? Mengupgrade diri kita, sehingga akan lebih banyak peluang untuk bisa datang kepada kita gitu. Yes, amin. Juga kesuksesan itu kan perpaduan antara persiapan dan kesempatan dengan waktu yang tepat gitu. Kesempatan boleh dibilang waktu yang tepat. Jadi mari sahabat-sahabat kebenaran, kita persiapkan diri kita, upgrade. Jangan be yourself saja, tetapi upgrade yourself. Gitu. Ini terima kasih Dr. Ayu, pertanyaannya luar biasa, menambah wawasan kita semua ini. Terima kasih. Diakhiri dengan thanks Pastor, Elohim Yufarek Ota. Amin, sama-sama Dr. Ayu. Terima kasih Dr. Ayu, seperti satu sesi ya pertanyaan Dr. Ayu. Jadi kita Nggak jeda apa-apa, lagu seru dulu. ini. Kita Boleh, jeda lagu dulu, terserah. nanti kita kembali lagi dalam pembahasan kita di malam hari ini. Juga pertanyaan selanjutnya, jadi bagi sahabat yang mau bertanya, silakan di 0816654532. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam program refleksi di malam hari ini dengan pembahasan kita demi kamu bersama dengan Pastor Simeon. Dan sahabatku, langsung saja kita kembali ke materi kita sebelum nanti kita melihat pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Pastor. Ya, kenapa ada orang yang mau melakukan apa saja demi pacarnya? Ya kan, kita mungkin bertanya, kok ada orang yang mau ya gitu kan? Mungkin apalagi yang belum pernah pacaran nih kan. Kok bisa sih mau mau aja tuh di ini mengorbankan apa gitu kan? Ya karena dia mungkin kalau tidak paham itu belum merasakan jatuh cinta gitu kan. Karena saya itu ketemu sama teman saya yang belum pernah punya pacar kan. Dia kayak heran, kok bisa ya gitu ya? Kok bisa ya? Loh, iya bisa aja lah. Buat saya nggak masuk akal tuh. Kamu belum pernah merasakan jatuh cinta. Kalau sudah merasakan, kamu akan bisa saja melakukan hal yang sama. Ya, karena apa? Karena bucin gitu. Dan kadang-kala cinta tanpa logika gitu. Lalu apa yang perlu kita lakukan kalau pacar kita ini sudah melakukan banyak hal buat kita, dan mungkin dia bilang ini demi kamu nih mungkin. Ya kita mungkin kalau memang dia tulus ya, kalau memang tulus loh, kalau cuman untuk hanya pamer demi kamu nih, padahal ya buat dia enggak, inilah ya, maksudnya enggak seberapa gitu. Ya kita perlu inilah, lihat kalau dia tulus ya perlu ada timbal balik. Tapi ingat, tetap dalam koridor yang benar, dengan koridor yang tadi sudah saya sebutkan, ada 4 hal itu yang saya temukan, sehingga kita ini ketika menjalin hubungan itu jalinlah hubungan yang sehat gitu, yang dewasa gitu kan, yang berpikir lebih jelas, lebih jauh, lebih panjang, lebih dalam, seperti itu. Dan nah ini mungkin terakhir aja nih, nanti ini poin yang ini nih bisa masuk ke dalam pertanyaan, boleh Rio nih Rio. Oke. Untuk poin yang terakhir nanti. Nah, untuk materi yang terakhir nanti aja kesimpulan untuk apa, kata penutup juga nih. Oke. Baik, terima kasih Pastor. Ya, sangat singkat untuk yang masuk kedua ya. Ke pertanyaan saja. Oke, jadi jangan bucin ya. Cinta tanpa logika ini harus diperhatikan. Dan ada 4 koridor yang sudah dibagikan. Pertama, tidak melanggar firman Tuhan, tidak mengorbankan masa depan, hidupmu lebih berharga gitu kan.
tidak punya hubungan toksik juga ya. Udah disinggung untuk ini 4 koridor ini ya sahabat. Ada koridor, ada 4 poin yang harus diperhatikan. Ini kita ke pertanyaan juga. Ini datang dari Kak Lea yang bergabung di malam hari ini. Shalom Simeon dan Rio, senang kita berjumpa lagi. Iya Kak Lea. Senang bisa berjumpa ya, secara langsung lagi. Iya. Nah, langsung ke pertanyaannya. Apakah demi kamu sama arti atau maksudnya dengan buat kamu? Nih, saya merasa lebih nyaman dengan buat kamu karena lebih tulus begitu tanpa harap kembali. Sedangkan demi kamu auranya seperti tipu-tipu atau gombal. Gimana Pastor? Iya betul. Demi kamu ini sebetulnya maksudnya untuk kamu nih gitu kan. Cuman memang kesannya itu ya seperti yang Kak Lea katakan, ada gombalan juga gitu. Nah, tipu-tipu ya kadang-kadang bisa juga gitu. Karena ini demi kamu loh nih, gitu kan. Kayaknya ya gombalan dan juga ada tipu-tipu bisa juga gitu. Dan bisa juga bermakna ada kesan gini. Dia sudah mengorbankan sesuatu gitu untuk mendapatkan ini. Hanya karena untuk kamu gitu. Jadi makanya dia bilang demi kamu gitu. Jadi begitu menurut saya. Sama artinya buat kamu iya sama. Kesannya aja yang beda. Nyaman kalau Kak Lea bilang dia nyaman yang kata buat kamu ya, gitu kan. Nggak apa-apa. Sama kok. Kalau saya merasa kayak tadi sempat ngobrol ke Pastor, kalau orang buat kamu itu kayak ada surprise kayak dia gitu. Tergantung kita yang menerima ya. Ya sahabatku, kalau saya kecil ya saya pernah dengar ini ya. Kalau waktu saya kecil bukan pernah dengar ya. Dulu ada kisah tentang kelahiran Yesua itu hadiah yang berharga. Mungkin semua anak-anak pernah dengar kisah itu kan. Itu buat kita gitu katanya. Jadi Yesua itu adalah hadiah buat kita, itu hadiah yang berharga yang diberikan oleh Bapa di surga. Maksudnya kan setelah itu kan dia melakukan karya penebusan, keselamatan bagi kita. Jadi itu buat kita. Nah, mungkin bukan demi kamu. Terima kasih. Dan kita ke pertanyaan kedua dari Kak Lea. Firman Tuhan juga mengatakan untuk tidak bersumpah demi apapun. Demi kamu ini termasuk bersumpah juga kah? Nah, ini tidak sama dengan bersumpah. Kalau bersumpah biasanya kan sungguh demi, ya kan, demi apa begitu. Jadi kayak ada kayak penegasan untuk mendukung argumen atau omongannya dia itu kan, itu kalau sumpah gitu kan, demi apa gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks kita ini adalah ya kita lakukan sesuatu untuk orang itu gitu, dan mungkin ada sesuatu yang dikorbankan bagi orang yang melakukannya itu. Jadi do something gitu kepada kita. Nah, ini saya soroti terutama untuk anak-anak muda kan biasanya kan seperti itu. Ini demi kamu lu sayang. Jadi ya mungkin juga ada supaya orang itu tahu bahwa aku udah mengorbankan sesuatu loh untuk kamu ini. Gitu Rio. Jadi ya kita boleh nggak? Ya boleh-boleh saja gitu. Cuma tetap harus ada dalam batasan yang benar. Seperti itu, jangan asal ya melakukan untuk pacar gitu loh. Nah, mereka bisa melakukan apa saja itu karena bucin dan tanpa logika gitu. Banyak hal di luar sana ketika kita baca itu aneh-aneh gitu ya. Mereka mau melakukan apapun yang buat kita ngapain kamu? Bahkan saya pernah mendengar nih ada orang masih pacaran mau mencucikan pakaian pacarnya. Bahkan saat dalemannya dicucikan. Saya pikir kalian belum jadi suami atau istrinya, mau-maunya nyuciin pacarmu, nyuciin baju pacarmu gitu kan. Lebih baik orang tuamu kalau minta tolong nolak. Tuh kan cucinya sendiri mah. Ada punya orang tua
tuh rasa gak bahasa ada yang merasa gini, maaf Pastor, geli cuci pakaiannya orang tua gitu, maksudnya dititip pasti mau dicuci dipindahin punya orang tua, mana punya sendiri, pas giliran punya pacar dicuci. Nah itu kan aduh kasian ya kan, kok gitu sih gitu kan. Lah ini loh, jadi kita perlu menyadari hal ini juga gitu kan, jangan sampai berlebihan lah. Ya kamu cinta banget boleh, tapi jangan kebangetan. Banget boleh, tapi jangan kebangetan. Ya, gitu. Jadi tetap logika harus dipakai. Ya, seperti itu. Jangan asal, gitulah intinya. Ayo. Nah, kalau bersumpah dengan perjanjian nih, ini gimana nih perbedaannya, Pastor? Misalnya dia bersumpah karena ada sebuah janji, karena janji akhirnya dia bersumpah. Apa pacar ya, karena ada janji kan? Oke, saya janji deh kayak gini. Akhirnya mau melakukan, akhirnya pakai sumpah-sumpah. Gimana nih, Pastor? Ya karena firman Tuhan katakan tidak boleh bersumpah, ya tidak usah lah ya. Nggak usah bersumpah lah. Bahkan di pengadilan loh bisa taat loh sama firman Tuhan loh. Mereka yang Kristen itu tidak suruh bersumpah, berjanji. Oh, dunia hukum loh. Masa kita hanya informal gitu mengorbankan kita sampai melanggar firman Tuhan? Jangan dong. Iya kan? Di dunia hukum itu semua kan harusnya bersumpah, disumpah dengan kitab suci gitu kan. Tapi khusus untuk orang Kristen itu enggak sumpah ngomongnya, berjanji. Gitulah. Ya, jadi enggak usah lah sumpah nggak usah. Iya sebelum Tuhan katakan jika ya katakan ya, kalau enggak katakan tidak, sudah cukup gitu. Orang nggak percaya bukan urusanmu ya. Gitu. Oke, baik, itu tadi pertanyaan dari Kak Lea, dan juga kita sedikit menambahkan dan diakhiri dari kata terima kasih. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Ya, kita ke jeda lagu dulu ya, Pastor. Boleh. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau bergabung, silakan di 0816654532. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam obrolan di malam hari ini bersama dengan Pastor Semil. Masih semangat ya, Pastor? Masih dong. Ya, penuh cinta di malam hari ini kita masih berbicara, yaitu judulnya tentang demi kamu. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat, sekarang dari studio dulu nih, Pastor. Ya, boleh. Ya, ini saya sempat baca tentang OLD. Itu namanya Obsessive Love Disorder. Nah, Obsessive Love Disorder ini apakah sama dengan bucin? Apakah sama dengan bucin? Dan apakah OLD ini termasuk sakit mental atau bukan? Silakan. Kalau OLD ini saya terus terang baru dengar ya. Kalau dari namanya Obsessive Love Disorder itu bukan bucin ya. Kalau saya lihat kayaknya dia ini kan yang ngontrol. Dia enggak mau kehilangan yang dicintai gitu kan maksudnya. Jadi maka dia yang posisi di atas nih, yang mengontrol nih. Dia yang tidak mau kehilangan, akhirnya dia mengontrol dan dia membuat terlalu posesif begitu ya. Buat orang itu sangat posesif. Yang kamu di mana? Ini loh, lagi sama temen, coba fotoin dong, laporin, nanti 5 menit lagi tanyain di mana, lagi ngapain, sama siapa gitu kan. Terus kamu kok nggak datang, ya udah kangen deh, dan seterusnya bla 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 bla. Dia mengontrol gitu, mungkin akhirnya akan jadi toksik juga kalau saya pikir-pikir ya akhirnya, karena dia tidak memberi kebebasan buat pasangannya dan dia takut kehilangan pasangannya gitu. Sangat takut kehilangan. Kalau bucin kan kayak dia yang ada di bawahnya gitu, yang maksudnya yang lebih submisif gitu, lebih nurutin ya, karena demi kamu yaudahlah apapun yang aku lakukan, terus ini pokoknya buat kamu lah, inilah pokoknya ya gitu banget deh gitu. Ini kesan saya ya, kesannya seperti itu. Nah ini tadi saya pikir cocok nih kalau OLD ketemu dengan bucin. Wah cocok sudah.
Oke. Yang satu suka dikontrol, yang satu suka mengontrol, cocok sudah. Ini apakah orang yang obsessive love disorder ini bisa dikatakan ini kena mental ini? Apa gitu? Saya nggak ngerti apakah di dalam DSM-5 itu sudah ada daftar itu. Kalau ada berarti sudah dikategorikan gangguan mental gitu. Tapi kalau tidak ada, itu hanya sekedar orang yang kasih label, kasih istilah sendiri. Saya nggak berani ngomong bahwa itu sudah gangguan mental atau bukan gitu. Karena saya harus kalau berdasarkan ini psikologi, kita bisa ngomong gangguan mental atau tidak itu dari daftar DSM itu yang versi kelima. DSM itu diagnostical and statistical, saya lupa namanya, manual gitu. Artinya ibaratnya ini istilahnya seperti kitab sucinya, tanda kutip kitab suci ya, kitab sucinya para psikolog dan psikiater untuk melihat ini gangguan mental atau tidak. Kalau ada di daftar itu berarti itu gangguan mental. Kalau tidak ada di daftar itu berarti tidak. Tetapi kitab suci kita bukan itu. Kitab suci kita adalah firman Tuhan, Alkitab gitu kan. Ini kayak panduannya ya. Ya panduannya. Bahkan yang saya dengar itu dulu tuh LGBT itu masuk di dalam DSM, tidak tahu versi keberapa, tapi di dalam versi yang terakhir sudah tidak ada. Artinya dikeluarkan, itu mereka pikir itu sudah bukan gangguan mental lagi, gitu lah. Nah ini kan tidak cocok. Gitu. Dan kalau saya pikir mungkin kenapa bisa begitu, bisa orang ada yang satu bucin, yang satu OLD, itu pasti ada something di pengalaman masa lalunya dia. Mungkin dia butuh kasih sayang, dia kurang kasih sayang, yang jelas berhubungan dengan kasih sayang itu. Kalau kelebihan kasih sayang kayaknya enggak, tapi mungkin kekurangan kasih sayang. Yang satu, yang bucin ini, dia tidak mau kehilangan seseorang yang dicintai, sehingga mumpung ada yang cinta ini, akhirnya yaudahlah apapun demi kamu lah, bucin. Lalu kalau yang OLD, dia juga sama-sama nggak mau kehilangan gitu. Nah maka dia mengontrol gitu, karena mungkin dulu saya kurang dicintai, akhirnya karena saya tidak tidak betul-betul memperjuangkan, mungkin dia anggap seperti itu. Dia menganggap bahwa aku dulu kayaknya kurang memperjuangkan cinta nih, akhirnya ya orang yang dicintainya pergi. Terus akhirnya dia pikir saya sudah banyak kehilangan, kali ini saya nggak mau kehilangan lagi, maka dikontrol gitu. Saya baru-baru ini baca di Instagram, baru ingat saya ada orang yang tulisannya begitu, saya sudah banyak kehilangan, akhirnya saat ini saya nggak mau kehilangan lagi, sama nggak mau kehilangan lagi, maksudnya nggak mau putus cinta lagi, maka dia mungkin akan lakukan apapun gitu, dan bucin banget. Nah, tidak tahu apakah OLD dia yang mengontrol, tapi tetap saja dia ya nggak bagus lah, jadi toksik gitu ya hubungannya, betul, seperti itu. Betul. Baru yang lihat juga pasti nggak enak nih. Ini karena kenapa saya bertanya ini, karena ini ada seorang teman gitu kan. Jadi akhirnya tuh saya gitu bisa kata bucin banget sih. Akhirnya saya sendiri tuh bisa keluarkan statement itu, walaupun saya tuh nggak ingin mengatain orang seperti itu ya Pastor. Nah terus pas kita pergi bertiga gitu kan, ini maaf ini cowoknya kan belum kerja nih ya Pastor, maksudnya dia belum, istilahnya belum ada yang misalnya dia menghasilkan bulanannya tuh belum ada gitu, masih bergantung sama orang tuanya. Dan waktu kita pergi sempat waktu saya nanya, kalau kamu pergi makan siapa yang bayar? Ya dialah gitu kan, ceweknya gitu yang bayar. Oh iya. Terus pas kita lagi bareng-bareng rumah ini gitu, pokoknya boleh apa sedikit rasanya ceweknya bayar gitu kan. Terus lagi ini kok gini mau gitu loh. Terus kita duduk, dia tuh kayak tanya,
dia tuh di rumahnya ceweknya sendiri gitu kan, ada Pak D-nya gitu datang kan, loh Pak D-mu tidur di mana gitu kan, langsung oh Pak D di kamar aku, nanti aku yang di kamar sama mama. Oh tidak boleh, kamu harus kamar kamu, suruh Pak D-mu tidur di luar, kamu harus ya nanti tak bilang mama. Jadi ceweknya tuh nurut sama dia gitu kan, nurut sama dia, atau enggak kamu tidur di tempat nenek kamu, nggak boleh. Kamu nggak boleh tidur sama mama kamu gitu kan, tidak boleh tidur sama kamu sudah besar. Terus kalau begitu bilang Pak D kamu nggak usah tidur kamar kamu gitu kan. Jadi dia larang ceweknya, oh ya nanti saya bilang mama gitu. Ceweknya juga nurut gitu. Terus akhirnya bilang beneran? Bilang beneran akhirnya? Iya. Terus akhirnya? Terus jadi aku tuh gini, waduh kok dia ngatur-ngatur ceweknya ya, kan bukan istrinya gitu kan, ya itu kan Pak D-nya, keluarganya. Iya dong. Terserah mereka di mau datang, itu kan Pak D-nya sebagai tamu datang ya, karena oh tidak ada tempat, ya udah kamu tidur di kamar ini, nanti anak saya sama saya gitu. Itu biasa. Biasa. Kan ada tamu, kamar udah full, anaknya ngungsi, itu udah biasa. Saya dulu juga gitu, ada tamu ini saya tidur di luar kok, nggak masalah buat saya. Gitu. Dan aneh juga ini masih pacar sudah ngatur itu gitu, dan ngerinya nanti kalau udah menikah tuh gitu sampai ya kayak biasanya dia dulu suka mampir di Kopeng gitu kan, ini langsung sedikit udah di Magelang, jadi istilahnya melewati gitu kan, langsung kamu kok ada di sini? Ya iyalah demi cinta ini, demi cinta gitu kan. Aduh, benar-benar bucin. Tapi nggak tahu apakah dia OLD, ceweknya bucin, apakah sebaliknya ceweknya OLD, dia bucin, nggak ngerti yang mana nih, Pastor. Atau sama-sama bucin. Pokoknya status story WA-nya tuh tidak ada hari tanpa foto ceweknya. Waduh. Terus piu love you gitu, bukan kata bahasanya tuh, bahasanya Matwiat lope gitu. Aduh, jadi aku tuh kayak geli kalau lihat story-nya terus setiap hari gitu loh. Apakah ini ceweknya bikin peraturan harus setiap hari pasang story fotonya? Ini gimana nih, Pastor? Saya nggak ngerti ya bagaimana kondisi mereka ya. Cuman kita, nah ini bentuk sebagai bentuk yang belum dewasa kalau menurut saya, gitu kan. Kalau udah dewasa ya kalau mau posting sesekali lah, nggak usah terlalu yang terus pakai bahasa lope begitu kan. Itu kan bahasa gaul, bahasa ini ya, bahasa apa ya, alay gitu kan. Bahasa anak remaja yang alay gitu. Buat saya enggak lah gitu, buat apa gitu lah. Kayak gini nih. Selalu kayak gitu. Aduh, penyemangat hari ini pakai kayak gitu-gitu, Pastor. Ya enggak apa-apa sih, itu hak dia sih, karena masih di mabuk asmara. Sampai aku tuh mikirnya gini, ceweknya tuh kok nggak sadar kemana-mana apapun harus dia yang bayar. Ini kok gimana, ceweknya kayaknya buta deh gitu, mikir gitu. Aku tuh malu loh kalau misalnya gue pergi terus jelas ceweknya bayar gitu loh. Silakan kita Bibi ya, berarti Bibi dong. Silakan kita ke terakhir aja, Pastor, sekarang tutup malam hari ini. Nggak ada yang masuk lagi ya. Baik, kalau gitu sahabat cerita kebenaran, terutama yang muda-muda nih ya, ada kita lihatnya ada orang yang bisa sampai, atau mungkin sahabat cerita kebenaran sendiri yang muda ini, salah satu yang sering melakukan demi kamu gitu kan. Tapi sadar nggak bahwa ada orang yang sudah banyak melakukan sesuatu, banyak hal buat kita, tetapi kadang-kala atau seringkali kita ini tidak mempedulikan mereka gitu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal, jauh lebih banyak daripada pacar kita. Sudah melakukan banyak demi kita, meskipun mereka tidak ngomong ini demi kamu loh, enggak. Mereka nggak pernah ngomong demi kamu loh, enggak. Tapi mereka lakukan itu dengan tulus, dengan tanpa ada satu embel-embel untuk supaya bisa dicintai balik. No. Betul. Itu siapa? Orang tua kita. Tadi sudah sempat disinggung oleh Rio sedikit tentang orang yang nyuciin baju itu kan. Nah, sadarkah kita gitu kan? Ayo ketika masih pacaran, jangan terlalu bucin lah ya. Jangan bucin deh, jangan terlalu bucin, jangan bucin. Ingat masih pacar itu, tidak usah terlalu inilah, biasa aja gitu. Malah itu pacar belum apa-apa, belum melakukan banyak hal buat kita, tapi kita kok bisa submisif banget, bisa nurut banget, bisa
ini ya, bucin banget. Itu nggak sehat loh. Padahal ada seseorang yang sudah dari kecil mendidik kita, melakukan banyak hal buat kita, demi kita, mengorbankan waktu tidur mereka, istirahat mereka, mengorbankan kesenangan mereka, mengorbankan uang mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, demi kita, tanpa mereka ngomong demi kamu loh. No. Masa sih kita bisa mengalahkan mereka demi pacar yang baru kenal berapa bulan? Oke, katakanlah kamu sudah kenal tahunan. Lebih lama mana antara orang tuamu sama kamu kenalnya? Ayo. Ya kan? Katakanlah kamu merasa orang tuamu nggak sayang sama kamu, tapi mereka tuh sayang sama kamu. Kamu dirawat sampai sebesar ini, ya kan? Katakanlah orang tua, mungkin kamu bilang, saya dibesarkan sama nenek kok. Lalu, saya nggak tahu orang tua saya. Perhatikan, kalau kamu masih hidup sampai sekarang, siapapun yang mengasuh kamu, itu artinya tetap ada seorang pribadi yang mengasihi kamu lebih lagi, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ingat, ada yang jauh lebih mengasihi kamu lebih lagi daripada orang tua. Ya, memang orang tua lebih mengasihi kita luar biasa, tapi kasih Yesus itu jauh lebih besar. Amin. Ya kan? Sehingga kita bisa hidup sampai sekarang ini. Kenapa? Karena Tuhan ada rencana buat kamu. Yes. Nggak peduli masa lalumu gimana, nggak peduli masa lalumu itu mungkin kamu merasa tidak disayangi oleh orang tua. Mungkin katakanlah ada orang yang dibuang oleh orang tua, dititipkan siapa, dititipkan panti asuhan, whatever, apapun itu. Tapi perhatikan, Yesus membuat kamu masih hidup sampai sekarang. Ini artinya ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Yes, amin. Karena saya yakin Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia hanya untuk menderita. No. Amin. Gitu loh. Mungkin boleh kita merasakan penderitaan di masa yang lalu, tetapi itu akan membuat kita semakin kuat dan kita bisa sampai kenal Tuhan Yesus. Ya kan? Kenal Bapa Yahweh, itu ada suatu hal yang luar biasa. Amin. Gitu loh. Di dalam Yohanes atau Yohanan 3 ayat 16 dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, mengasihi kita semua, dunia ini loh, tidak cuma satu orang, semua, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat beroleh hidup kekal. Artinya dia sudah mengorbankan putranya yang sebetulnya dirinya sendiri yang dalam rupa manusia. Dia rela mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia, gitu. Yang seharusnya dia maha kuasa, dia rela tanda kutip membatasi dirinya dalam tubuh manusia, gitu. Untuk apa? Demi kita. Lah, masa kita hanya karena harta, tahta, cinta, lalu kita meninggalkan Tuhan, lalu kita tidak lagi sayang sama Tuhan, kita tidak lagi mengasihi Tuhan, tersinggung sedikit sama teman, terus sudah goodbye Tuhan, enggak gereja-gerejaan maneh, enggak Tuhan-Tuhanan lagi, enggak mau peduli lagi pelayanan, enggak mau. Tuhan sudah melakukan banyak hal. Bahkan setiap nafas kita, tarikan nafas kita itu adalah berkat Tuhan. Kita boleh memperoleh keselamatan yang luar biasa. Kita nggak perlu disalib, kita nggak perlu menanggung dosa yang sebegitunya. Sudah ditanggung semua oleh Yesus. Demi siapa? Demi kamu, demi kita. Masa hanya karena masalah sepele terus kita mendukakan hati Tuhan? Hanya karena harta, tahta, cinta. Yang mereka melakukan apa sih? Harta, tahta, cinta, popularitas buat kamu itu hanya memberi untuk di dunia ini. Dan tidak akan lama. Orang popularitas itu ada masanya, gitu loh. Tapi kasih Tuhan kekal, kasih Tuhan luar biasa, dan dia memberikan kehidupan, keselamatan kekal buat kita. Dia membuat kita bisa hidup bersama dengan dia di dalam kerajaannya. Amin. Jadi mari kita renungkan
banyak orang yang mengatakan ini demi kamu, tapi satu hal, sadari bahwa ada manusia yang luar biasa yang mengasihi kita, yaitu orang tua kita. Dan ada satu sosok pribadi yang luar biasa, lebih dari itu semuanya, yang mengasihi demi kita juga. Yes, apapun dikasih, bahkan nyawanya sendiri diberikan buat kita. Amin. Demi kita. Mari kita lebih mengasihi orang atau pribadi, sosok yang seperti ini. Lebih lagi, kita mengasihi orang tua kita lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Seperti itu. Ya, jangan sampai kasih atau cinta kita kepada pacar, masih pacar nih. Bisa ngomong dalam konteks masih pacar ya. Terus kita mengorbankan mereka, mengorbankan orang tua dan mengorbankan Tuhan. Waduh. Aduh, saya nggak bisa ngomong lagi deh. Kok tega? Kok bisa? Gitu loh. Mungkin katakanlah menurut kamu mengecewakan. Mungkin menurut kamu padahal mereka tidak ada maksud untuk mengecewakan kamu. Ya, baik orang tua maupun Tuhan tidak pernah mengecewakan kita juga gitu. Kalau kita anggap mereka mengecewakan kita, baru seitu, ya kan? Segitu. Tidak sebandinglah dengan apa yang sudah mereka lakukan buat kita. Banyak banget gitu. Dan tidak bisa terhitung. Oke? Jadi sahabat Surya Kebenaran yang masih pacaran terutama nih ya. Yang anak muda nih ya, tolong ya. Cinta kepada pacar jangan sampai lebih besar daripada cintamu kepada satu, dirimu sendiri, dua, orang tua, dan yang ketiga, Tuhan yang paling penting. Ya, kadang ada challenge yang sebutkan 3 orang yang kamu sayang. Kita sebutkan yang lain, lupa diri sendiri, lupa menyebut dirinya sendiri. Kadang ada challenge yang seperti itu, Pastor, kita lihat kayak di sosial media. Sebutkan 3 orang yang paling kamu sayang, kan? Wah, bisa sebut ini. Kamu sudah sebutkan salah satunya, kok tidak ada dirimu di dalamnya. Oh iya ya. Nah, baru sadar. Kok tidak ada orang tuamu ya? Oh iya ya. Kok tidak ada Tuhan ya? Oh iya ya, saya lupa. Akhirnya kayak gitu. Ya. Tapi masalahnya Tuhan bukan orang. Tuhan iya, seorang pribadi. Pribadi ya. Iya. Nanti bisa ini gitu kan. Ya, tapi memang benar. Seringkali anak-anak muda itu kadang lupa sama sosok pribadi yang manusia, yaitu orang tua yang sudah berkorban banyak demi mereka, tanpa ngomong demi kamu. Seperti itu. Jadi saya mau coba ingatkan sahabat Surya Kebenaran, tolong ya, yang masih pacaran, maka hiduplah pacarannya yang baik, jangan mengecewakan mereka ya, jangan membuat mereka sedih ya dengan pacaran kamu yang di luar pacaran. Jangan sampai ya pacaran yang sehat-sehat saja, yang baik-baik saja gitu kan. Oke, itu aja mungkin yang dari saya. Baik, terima kasih Pastor, dan juga terima kasih untuk materinya di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kasih yang luar biasa yang demi kita, demi kamu ya sahabatku. Itu adalah kasih dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus HaMasiah yang begitu mencintai kita sehingga untuk kita tidak binasa. Nah, ini dia yang sangat luar biasa. Dan juga Bapak Yahweh, Yeshua sendiri memberikan kita prioritas untuk siapa yang harus kita kasihi, yaitu Elohim. Itu prioritas yang utama. Maka prioritas Bapak Yahweh juga akan mengasihi kita lebih lagi. Sahabatku, terima kasih untuk kebersamaan di malam hari, juga untuk atensi yang sudah masuk, karena waktu kita juga Pastor yang terbatas ya di malam hari ini. Dan mungkin nanti bagi sahabat yang ada di rumah yang mendengarkan malam hari ini punya ide ya, apa sih harus kita bahas dalam program refleksi setiap hari Selasa malam, bisa kirimkan ide sahabat, apa sih yang perlu dibahas nih, apa sih yang ingin dibahas di Radio Surya Kebenaran, bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp di 08166545332. Mungkin kita tutup dalam doa, silakan Pastor. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat pembicaraan pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat buat anak-anakmu, terutama yang mereka masih mencari pasangan hidup. Tuhan yang membuat kami semuanya boleh, anak-anakmu ini boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan boleh semakin mencintaimu lebih lagi dan mencintai orang tua lebih lagi. Untuk kami semuanya, ajar kami tambahkan kepada kami cinta kasih yang lebih lagi kepada Engkau dan kepada orang tua.
Terima kasih ya Papa. Engkau memberkati semua yang sudah mendengar pada malam hari ini, dan juga Engkau memberkati Rio yang sudah menjadi host untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Yesua kami berdoa. Amin. Amin. Ya, dan juga kami ingatkan sahabatku, siaran malam hari ini dapat sahabat menyimak kembali atau mendengarkan ulang atau menontonnya di channel YouTube Simeon Sulistyo dengan judul yang sama. Baik, terima kasih Pastor Simeon, sehat selalu. Amin. Sama-sama. Diberkati dalam pelayanannya, dalam amin. keluarga yang diberkati, Amin. generasi yang dilahirkan diberkati, dan juga pekerjaannya. Dan juga sahabat yang diberkati. Demikianlah kebersamaan kita di malam hari ini. Kami pamit undur dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Apabila salah kata dan ucap, kami minta maaf, dan kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin.